Selamat siang adik-adik. Hari ini nama kakak Kak Dika, akan membacakan cerita yang berjudul Ibu Guru Hebat, karya dari Nurhayati Pujastuti dan Utami. Buku ini kakak akses dari Let's Read Asia. Jadi kalau mau bukunya bisa langsung buka Let's Read. Tinggal diklik di Google, terus nanti bisa langsung masuk ke dalam websitenya. Nah, ini nih judulnya, kakak kasih lihat ya. Lihat judul bukunya. Judulnya adalah Ibu Guru Hebat. Ya, ini dia bukunya. Oke. Sebelum kita mulai, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya sampai rumah, kata Reta. Akhirnya sampai rumah Reta. Akhirnya sampai di rumah Reta. Sarah. Jadi ada Sarah dan Reta nih cerita ini. Nah, ini adalah kali pertama Sarah mengunjungi sepupunya, Reta. Sarah datang dari jauh, dari Ottawa, dari Kanada. Ottawa itu di Kanada, jauh sekali, jauh dari Indonesia. Reta langsung berseru, oleh-oleh dari Rideau Kanal, tempat berwisata naik perahu, memancing, main ski. Karena saat melihat oleh-oleh yang diberikan oleh Sarah, Sarah langsung terkejut. Bagaimana Reta bisa tahu? Reta bilang seperti itu. Nah, Reta bilang, guru lesnya pernah bercerita tentang tempat itu, pernah bercerita tentang Kanada, pernah bercerita tentang tempat wisata di Kanada, termasuk Rideau Canal tersebut. Sehingga oleh-oleh yang dibawakan oleh Sarah, mereka bisa tahu kalau itu oleh-oleh dari sana. Ya. Banyak sekali makanan yang menarik, kata Sarah saat masuk di dalam rumahnya Reta. Dan di dalam rumahnya Reta sudah disajikan tuh banyak makanan, seperti rujak, buah, dan makanan lainnya. Sarah mulai dari mana ya, kata Sarah. Sepertinya salad buah menarik. Tapi kata Reta, itu bukan salad buah, itu rujak. Rujak sama salad buah memang sama-sama dari buah. Tapi ternyata beda penyebutannya. Kalau Sarah di Kanada mengenalnya dengan sebutan salad. Kalau Reta di Indonesia, masuk juga kita, mengenalnya dengan rujak. Nah, Sarah mengira rujak itu salad. Dan dibenarkan oleh Reta bahwa itu adalah rujak namanya. Dimulailah, diciciplah rujak itu sama Sarah. Kata Sarah, rujak itu ternyata pedas. Minum, minum, minum. Sarah perlu minum karena kepedasan. Dia mengira rujak itu seperti salad pada umumnya, tidak ada rasa pedasnya, tapi salad atau rujak yang dia makan itu memang pedas. Kata Reta, penghilang pedas itu bisa menggunakan garam, air hangat, atau susu. Guru lesnya pernah memberitahu Reta. Dan benar juga, panas di mulut Sarah langsung reda saat Sarah mencicipi garam. Itu berarti jadi Sarah langsung berpikir, wah hebat juga ya guru lesnya Reta. Dia bisa mengajarkan banyak hal kepada Reta. Selanjutnya, setelah itu Sarah ikut Reta pergi ke pasar, pergi ke warung. Reta membawa keranjang belanja dari rumah supaya tidak menggunakan plastik. Nah, biasanya kan kalau kita pergi belanja dan sebagainya, bungkusnya itu adalah plastik. Nah, Reta berusaha untuk mengurangi penggunaan plastik. Dia pernah diberitahukan oleh gurunya bahwa kita harus mengurangi pemakaian plastik karena plastik itu sangat lama untuk diurainya. Sarah semakin penasaran nih untuk ingin mengenal gurunya Reta. Karena banyak sekali yang dipahami Reta dari gurunya tersebut.
Setelah itu Reta mulai mau membayar nih. Berapa yang harus dibayar Reta? Reta langsung menghitung dengan jari. Bukan main, ternyata angka yang disebutkan Reta sama dengan hasil hitungan kalkulator. Reta bilang guru lesnya mengajari cara menghitung cepat sehingga dia bisa menghitung cepat hampir sama waktunya saat si pedagang itu menggunakan kalkulator dan benar hitungannya gitu. Terus si Sarah bertanya, bagaimana caranya Sarah bisa bertemu dengan guru Reta? Di Facen, kata Reta. Reta juga bisa berbahasa Inggris, lagi-lagi guru lesnya yang mengajarkan. Asik, Sarah boleh ikut Reta les tanpa daftar, tanpa bayar, semudah itu. Sapu itu untuk apa? Kata Sarah, karena melihat Reta pergi les tapi bawa sapu. Penasaran Sarah, kok bawa sapu? Mereka juga akan pergi les. Lucu juga, bawaannya tidak hanya buku, Reta. Gurunya tidak bisa membersihkan rumah sendiri. Nah, Sarah semakin penasaran, kok aneh sih? Karena gurunya nggak bisa membersihkan rumah sendiri. Akhirnya Sarah ingin cepat sampai. Bagaimana kalau mereka berlari saja? Pemikiran Sarah. Tapi ternyata saat mereka berlari, ada yang terjatuh. Karena mereka sebenarnya sangat kencang, kepleset. Terus Reta menghampiri temannya yang jatuh itu. Tenang saja. Guru punya obat buat lukamu. Sarah semakin tidak sabar ingin bertemu guru Reta. Karena sepertinya banyak hal yang bisa didapatkan dari guru les tersebut. Dan akhirnya sampailah mereka ke rumahnya guru les Reta. Itu adalah guru les Reta yang sedang di atas kasur, sedang selimut. Itu adalah guru les Reta. Wow, ada yang belajar matematika, ada yang belajar bahasa Inggris, ada yang belajar sains, macam-macam. Sarah tahu sekarang guru Reta memang hebat. Karena tidak hanya satu mata pelajaran yang diajarkan oleh guru lesnya tersebut. Tapi kok bisa ya mengajar, tapi dengan keadaan di atas kasur, di atas tempat tidur. Kok bisa sih ngajarnya? Nah, nama guru lesnya, Reta akhirnya menjelaskan kepada Sarah. Nama guru lesnya itu adalah Bu En Sukaisi. Siapa sebenarnya guru yang hebat yang mengajari Reta sehingga Reta begitu pintar? Nah, itu dia, namanya Bu En Sukaisi, biasa dipanggil Bu En. Bu En lulusan IPI Bandung. Beliau mengalami penyakit langka yang disebut rheumatoid arthritis atau RA. Nah, penyakitnya itu telah membuat Bu En lumpuh selama 27 tahun. Namun, Bu En tidak mudah menyerah. Beliau terus mengajar sambil berbaring dari pukul 8 pagi sampai pukul 8 malam. Bu En bisa mengajar bahasa Inggris, sejarah, komputer, juga matematika. Siapa saja boleh datang belajar ke rumahnya, mulai dari murid SD sampai SMA. Murid-muridnya sangat menyayangi Bu En. Mereka berusaha membantu Bu En dengan apa yang mereka bisa. Misalnya dengan membersihkan rumahnya Bu En. Karena Bu En tidak bisa membersihkan rumah tadi. Itulah sebabnya para murid yang belajar ataupun yang les di Bu En itu membawa peralatan-peralatan kebersihan seperti sapu, tadi ada juga yang membawa sekop. Mereka membantu membersihkan rumah dari Bu En. Gitu. Ya, itu tadi cerita. Itu tadi cerita Sarah dan juga Reta tentang ibu guru hebat. Guru hebat. Apa sih yang bisa kita pelajari di sini? Yang pertama, kita belajar bahwa
kita bisa belajar di mana saja. Kita bisa belajar di mana saja dengan siapa saja. Nah, seperti yang tadi dilakukan oleh Reta dan teman-temannya, dia bisa belajar dari WN yang kondisinya mengidap penyakit RA, di mana dia lumpuh selama 27 tahun. Lumpuh selama 27 tahun dan hanya bisa mengajar dari pembaringan atau dari tempat tidurnya. Tapi Sarah dan teman-temannya bisa belajar seperti yang tadi ditunjukkan oleh Sarah saat dia tahu Kanada dari WN. Dia langsung tahu tadi oleh-oleh yang dibawa oleh Sarah. Terus saat Sarah kepedesan itu Reta menganjurkan untuk coba mencicipi garam, air hangat atau minum susu untuk menghilangkan rasa pedas itu di lidahnya Sarah. Itu juga diketahui oleh Reta melalui guru lesnya WN. Terus yang ketiga tadi pas di pasar Sarah ke pasar, Reta ke pasar menggunakan tas yang dibawa dari rumah. Jadi tidak menggunakan plastik, mengurangi penggunaan plastik. Itu pun diajarkan oleh WN. Terus yang terakhir tadi waktu berhitung Sarah cepat sekali, Reta cepat sekali berhitungnya dan benar hitungannya seperti yang dilakukan oleh pedagang dengan menggunakan kalkulator. Nah itu semua dipelajari oleh Reta saat les di WN. Itu yang pertama. Jadi kita bisa belajar dari siapa saja dan dalam kondisi apa saja. Terus pembelajaran yang kedua, kita bisa belajar bahwa kita walaupun dalam kondisi yang tidak sempurna, artinya tidak bisa berjalan misalnya tadi seperti WN, tapi pikirannya itu tetap ada sehingga bisa menjadi guru untuk Reta dan teman-teman gitu. Jadi keterbatasan fisik yang kita miliki bukan berarti itu membuat kita terbatas dalam berbagi, terbatas dalam memberikan ilmu kepada orang lain. Pembelajaran itu yang bisa kita dapatkan dari cerita hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.